Oke, selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang jarak, titik, garis, dan bidang. Di sini kita akan membahas 6 jenis. Yang pertama ada jarak antara dua titik, yang kedua jarak titik terhadap garis, yang ketiga jarak titik terhadap bidang, yang keempat jarak antara dua garis sejajar, yang kelima jarak garis terhadap bidang, yang keenam jarak antara dua bidang yang sejajar. Oke, kita akan bahas dari yang pertama, yaitu jarak antara dua titik. Kita langsung lihat contoh soal. Kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 12 cm. Diketahui titik P itu terletak pada pertengahan rusuk AB. Tentukan jarak antara titik E dan titik P. Oke, sekarang kita lihat gambar kubusnya. Titik P katanya terletak pada pertengahan AB, berarti dia letaknya di sini. Ini adalah titik P. Nah, katanya rusuk kubusnya itu adalah 12 cm. Karena P di tengah-tengah, berarti AP-nya adalah 6 dan PB-nya juga 6 karena dia ada di tengah rusuk AB. Nah, pertanyaannya adalah tentukan jarak titik E dan titik P. Titik E yang mana? Titik E yang ini. Titik P yang ini. Berarti jarak dari sini, kita pakai yang merah, jarak dari E ke P ini berapa? Nah, ini yang ditanya. Nah, dari situ kita akan gunakan bentuk segitiga ini, perhatikan. E ke A ke P. Nah, ini kita punya namanya segitiga siku-siku. Kita tahu bahwa EA itu adalah 12 kan, karena rusuk kubusnya 12. Dan AP-nya adalah 6, karena P-nya terletak di tengah-tengah. Berarti kita bisa cari panjang EP-nya berapa? Pakai rumus Pythagoras. Berarti EP itu sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat, karena yang ditanya adalah sisi miring. Ini kita cari 12 kuadrat adalah 144 ditambah 6 kuadrat adalah 36 sama dengan akar dari berapa ini? 6 tambah 4 10 8 1 akar 180. Nah, akar 180 berapa? Kita bisa pecah akar 180 itu jadi 36 kali 5 ya kan? 36 kali 5 kan 180. Nah, sekarang akar 36 itu 6, akar 5 itu tetap akar 5. Jadinya panjang EP adalah 6 akar 5 cm. Berarti jawabannya ini jarak antara titik E dan titik P itu adalah 6 akar 5 cm. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu jarak titik terhadap garis. Nah, di situ langsung ke contoh soal ya. Kalian dikasih sebuah 5 segi 4 beraturan yang alasnya berupa persegi itu ya, bukan persegi panjang, persegi. Jadi panjang AB sama BC-nya itu sama. Dan soalnya itu kalian disuruh menentukan jarak titik E terhadap rusuk BC. Oke, kita coba lihat dulu soalnya. Katanya panjang AB-nya itu 8. Berarti di sini 8. Di sini juga 8. Nah, EC-nya katanya 8 akar 2.
Ditanya panjang jarak titik E terhadap garis BC-nya ini. Nah, gimana caranya nyari jarak antara titik dan garisnya itu? Kita harus tarik garis tegak lurus dari titik ke garis BC-nya itu ya. Tarik garis tegak lurus. Karena tegak lurus berarti di sini kan di tengah-tengahnya kan. Nah, di tengah-tengahnya ini membentuk dia siku-siku. Nah, karena dia membentuk siku-siku kan berarti anggap ini titik O ya. Berarti BO itu 4, OC-nya juga 4. Coba kita buat gambarnya di luar. Kalian perhatikan ini. Perhatikan gambar E, O, C. Yang ini ya. Kalau kalian tidak bisa membayangkan di limasnya, kita bawa keluar. E, O, C. Dia akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, OC-nya berapa? OC-nya itu adalah 4. Kenapa? Karena kan BC-nya 8. Terus itu dibagi 2 jadinya BO 4, OC-nya juga 4. Dan yang diketahui lagi EC-nya itu adalah 8 akar 2. Nah, berarti jarak titik E ke garis BC itu adalah ini. Yang panjang garis EO itu. Kita cari pakai rumus apa? Pitagoras. Berarti EO kita bisa cari dengan akar dari 8 akar 2 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Nah, karena sisi miring yang diketahui berarti kan rumus Pitagorasnya dikurang kan. Kita kerjain 8 akar 2 kuadrat. 8 kuadrat itu 64. 64 kali 2, akar 2 kuadrat itu 2 kan. 64 kali 2 berapa? 128. Dikurang 4 kuadrat adalah 16. Nah, kita kerja ini. Berarti 128 dikurang 16 berapa? 112. Sederhanain. Akar 112 itu berapa kali berapa? 16 kali 7 ya kan? 16 kali 7 berarti akar 16 itu 4, akar 7 itu tetap akar 7. Berarti jarak titik E terhadap rusuk BC ini adalah 4 akar 7 cm. Oke, kita lanjutkan yang nomor 3, yaitu jarak titik terhadap bidang. Coba kita lihat contoh soalnya langsung. Dikasih sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai panjang rusuk AB-nya 8. AB-nya katanya 8. Nih. Terus BC-nya 6. CG-nya 5. Dan titik T itu perpotongan antara diagonal EG dan FH. Mana EG dan FH. Titik potongnya ini adalah katanya titik T. Titik T. Terus apa lagi yang diketahui? Tentukan jarak titik T terhadap bidang BED. Kita coba gambar dulu bidang BED-nya. Bidang BED B ke E. Terus E ke D. Terus D ke B. Nah, ini. Kebayangkan bidangnya ini berbentuk
segitiga. Ditanya jarak titik T-nya ini ke bidang BED itu. Jadi coba kita tarik garis lurus ke bawah dulu. Nah, terus kita hubungkan nih. T ke bawah ini kita anggap di bawahnya itu adalah titik S. TS habis itu T ke E, dan di bidang BED ini kita akan buat sebuah garis yang menghubungkan E sama S-nya. Nah, ini. Jadi kita punya segitiga ET, S, dan ES. Di sini adalah E, di sini T, di sini S. Nah, ES ini adalah sebuah garis yang terletak pada bidang. Jadi kita cukup untuk nyari tahu jarak titiknya ini ke bidang adalah dengan tarik garis lurus, tegak lurus ke sini, ke garis ES-nya, karena garis ES itu berada pada bidang BED. Anggap di sini titik U. Berarti kita akan menentukan panjang-panjang ini dulu. Dari panjang ET, coba kita perhatikan, EG itu adalah diagonal dari bidang EFGH. Gimana caranya nyari panjang diagonal? Pakai Pitagoras kan, karena EF-nya 8, FG-nya 6, berarti EG-nya kita bisa cari EG ya. EG itu sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Itu dari EF ditambah FG ya. EF-nya 8 sama kayak AB, FG-nya 6 sama kayak BC. Terus ini 64 ditambah 36. Dapatnya akar 100, dan akar 100 itu adalah 10. Nah, karena panjang EG-nya 10, tapi kita cuma perlu ET, berarti segini 5, ET-nya 5, dan TG-nya juga 5. Berarti kita punya ET-nya itu adalah 5, karena setengah diagonalnya. Terus apa lagi yang harus kita cari? Panjang TS. Panjang TS itu ternyata sama dengan panjang GC kan? Panjang TS ini berarti panjang TS-nya adalah 5 juga. Nah, setelah dapat panjang TS, panjang ES sekarang kita cari. Karena ini membentuk siku-siku di T, berarti untuk nyari ES itu tinggal pakai Pitagoras saja lagi. Berarti ES gimana caranya nyari? ES sama dengan akar dari ET kuadrat ditambah TS kuadrat. Berarti 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 25 tambah 25. Mana dia nih? 25 tambah 25 berapa? 50 kan, atau 25 kali 2. Artinya 5 akar
2. Berarti kita punya ES-nya itu 5/2. Kita udah punya ES-nya 5/2. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Yang kita cari adalah TU. Jadi, kita akan memakai konsep luas segitiga. Luas segitiga ETS itu kan bisa dicari pakai dua cara. Luas segitiga ETS. Setelah kita lengkap ya, itu nyari sisi-sisinya. Luas segitiga ETS itu bisa setengah kali ET kali TS karena segitiga siku-siku. Bisa setengah kali kali ES kali UT karena dia segitiga sama kaki. Jadi kita bisa buat setengah kali ET kali TS dan setengah kali ES kali UT. Nah, sekarang kita tinggal masukin angka-angkanya. ET-nya berapa? 5. TS-nya 5. Berarti setengah kali 5 kali 5 sama dengan setengah kali ES-nya. ES-nya 5/2. UT-nya yang ditanya. 5/2 kali UT. Setengah bisa kita coret karena kiri kanan ada setengah. 5 bisa kita coret karena kiri kanan ada 5. Berarti kita punya UT sama dengan 5/2. Nah, penyebut kan nggak boleh ada akar, jadi kita rasionalkan. Kita rasionalkan dapatnya 5/2/2. Itu adalah UT-nya. Berarti jarak titik T ke bidang BED itu adalah 5/2/2. Nih. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Jarak antara dua garis sejajar. Oke, perhatikan coba balok A, B, C, D, E, F, G, H. Diketahui panjang AB-nya 12, BC-nya 9, GC-nya 6. Yang ditanya adalah jarak rusuk AB terhadap rusuk GH berapa? Coba kita cari tahu dulu. Rusuk AB yang mana? Rusuk GH yang mana? AB ini dan GH yang ini. Nah, berapa jarak rusuk AB dan rusuk GH ini? Kalau mau nyari jarak antara dua garis sejajar, kalian tinggal cari jarak titik-titiknya. Jadi kan satu garis itu ada dua titik tuh. Ini di ujung sama di ujung, di titik G sama titik B. Jadi kalian tinggal hubungkan saja. Atau enggak dari titik H ke titik A. Jadi tinggal hubungkan. Nah, panjang garis AH atau panjang garis BG ini adalah jarak antara dua garis sejajar itu. Kalau ini berarti kita bisa cari kan pakai rumus Pythagoras. Kita bisa bentuk di luar
bentuk segitiga B, C, G. BC-nya 9, GC-nya 6. Berarti BG-nya ini berapa? Ini adalah jarak antara garis AB dan GH. Kita cari, karena ditanya sisi miring, berarti akar dari 6 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Akar dari 36 ditambah 81. Akar dari 117. 117 ini berapa kali berapa? 9 kali 13 kan? Berarti 3 akar 13. Jadi inilah jarak antara rusuk AB terhadap rusuk GH. Nih, kalian bisa perhatikan. Oke, kita lanjut yang kelima, yaitu jarak garis terhadap bidang. Nah, masih dalam bentuk balok yang sama, balok yang ukuran tadi, AB-nya 12, BC-nya 9, CG-nya 6. Tapi pertanyaannya adalah jarak rusuk FG terhadap bidang BCHE. Coba kita gambarkan dulu. Jarak rusuk FG, rusuknya ini, terhadap bidang BCHE. Nah, ini coba kita gambar. Nah, ini BCHE ini adalah bidangnya. Ditanya jarak antara FG-nya ini terhadap bidang BCHE. Nah, bagaimana caranya ini? Kalian kalau mau nyari jarak garis terhadap bidang, itu ambil titik di garisnya dan sebuah garis di bidangnya. Coba kita ambil titik F. Titik F-nya ini sama garis EB. Berarti kita bisa lihat segitiganya ini ya. Nah, ini. Berarti jarak kalian harus nyari garis, tarik garis tegak lurus ini. Dari titik F ke garis EB. Kalau kalian bingung ngelihat di gambar baloknya, kita bawa keluar gambarnya. Nih. E, F, B. Tarik garis tegak lurus. Nah, yang kita ketahui FB-nya adalah 6. Ini tentuin dulu semua yang diketahui nih. EF-nya adalah 12. Dan EB-nya berapa? EB-nya itu kan diagonal ABFE. Berarti kita bisa cari EB-nya itu pakai Pitagoras kan? Pitagoras antara 12 dan 6. Nah, nih. EB-nya kita cari dulu. EB sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat, karena ditanya sisi miring kan. Terus cari hasilnya 144 ditambah 36. Hasilnya berapa ini? 180. 180 itu kalau dipecah jadi 36 kali 5. Berarti 36 kali 5 itu adalah 6 akar 5. Berarti EB-nya adalah 6 akar 5. Nah, gimana caranya nyari F
anggap di sini titik T ya. Gimana cara nyari FT? FT itu kan jarak antara garisnya itu terhadap bidang kan. Itu yang harus kita cari. Kita pakai rumus kayak tadi. Luas segitiga. Jadi luas segitiganya bisa kita buat. Luas segitiga EBF sama dengan luas segitiga EBF juga. Jadi segitiga EBF ini bisa dicari luas segitiganya tuh pakai dua cara nih. Karena ini siku-siku kan. Cara yang pertama untuk nentuin luas segitiga itu adalah setengah kali EF kali FB. Terus selain itu kita juga bisa cari luas segitiganya ini dengan cara setengah kali EB kali TF. Nah ini kalau udah buat dua rumus luas segitiga kita kerjain. EF-nya 12, FB-nya 6. Berarti setengah kali 12 kali 6 sama dengan setengah kali EB-nya 6 akar 5 kali TF-nya yang ditanya. Nah, karena kiri kanannya ada 1/2 berarti coret aja. Terus ada 6 coret aja. Berarti sisa 12 per akar 5 sama dengan TF. Nah, karena penyebut nggak boleh ada akar, berarti TF-nya ini adalah 12 per 5 akar 5. Rasionalkan ya, itu udah dari kelas 1 belajar rasional. Berarti jarak garis FG terhadap bidang BCHE itu adalah 12 per 5 akar 5. Ini dia. Ini jarak antara garis terhadap bidang. Oke, yang terakhir yaitu jarak antara dua bidang sejajar. Itu dikasih balok sama kayak tadi ya ukurannya, yaitu 12, 9 sama 6. Nah, yang ditanya adalah jarak bidang ADHE. Mana ADHE ini? ADHE bidangnya ini sama BC terhadap bidang BCGF. BCGF. Ini BCGF. Jadi nih ditanya jarak antara dua bidangnya ini. Kalian bisa lihat dengan gampang ini. Jarak bidang ADHE sama BCGF itu berapa? Jaraknya adalah 12. Nih, jadi kalian bisa lihat titik-titiknya aja. Titik A ke titik B, yang titik bersesuaian jaraknya adalah 12. Jarak titik E ke titik F itu jaraknya adalah 12. Berarti jarak bidang yang sejajar itu dilihat dari jarak titik-titik yang bersesuaian, yaitu 12 cm. Selesai.